All missiles. Repeat. Fire all missiles. Sierra Bravo 1996. Video kali ini bercerita tentang seorang tentara wanita bernama JJ Collins yang dipindah tugaskan ke pangkalan militer di tengah Samudra Pasifik. Lokasi tersebut merupakan pusat kendali sejumlah rudal untuk mencegat nuklir yang akan menyerang Amerika Serikat. Komitmennya dalam mengabdi untuk negara tak perlu diragukan lagi, walaupun harus mengorbankan rekan sampai anggota keluarga demi nyawa jutaan rakyat yang berada di ujung tanduk. Tanpa berlama-lama, mari kita rangkum ceritanya. Di tengah samudra ada pangkalan pencegat rudal. Seorang tentara wanita akan ditugaskan ke lokasi tersebut. Pangkalan ini merupakan senjata pertahanan utama dan terakhir bagi Amerika. Kelebihan lokasi ini adalah susah untuk dijangkau karena jauh dari pelabuhan manapun. Kapten JJ menghadap kepada atasannya untuk melaporkan kedatangannya dan siap memberikan yang terbaik dalam pertahanan. Kapten JJ diantar ke sebuah kamar yang menjadi ruangan pribadi selama bertugas. Belum juga istirahat, Kapten JJ langsung diminta segera menuju ke pusat komando karena ada keadaan darurat. Ada penembakan terjadi di lokasi pertahanan lainnya. Kapten JJ akan dibantu oleh dua orang yang ahli di bidang komputer, yakni Kopral Rahul dan Beaver. Amerika memiliki teman kapal selam milik Rusia yang terapung 64 km. Pangkalan ini mendapat status peringatan dini pertama karena pangkalan ini menjadi satu-satunya pertahanan yang dimiliki Amerika untuk melumpuhkan rudal. Jenderal memerintahkan anggotanya untuk fokus pada pertahanan dan mengabaikan hal pribadi yang tak penting. Ada laporan dari Rusia jika situs di Tavlinka terjadi serangan, menimbulkan banyak korban dan terjadi pencurian rudal. Jumlahnya mencapai 16 rudal. 16 Tupolev mobile missiles unaccounted for. Sebuah video menampilkan pemberontak yang mempersiapkan 16 rudal dan akan ditembakkan ke Amerika. Jenderal mendapat panggilan untuk bersiaga menghadapi serangan. Kapten JJ yakin jika ada orang dalam yang membantu pemberontak ini. Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab mereka, dan hanya pangkalan ini yang melindungi Amerika dari bencana. Kapten JJ mengingatkan jika ada penyusup yang menyamar, namun tiba-tiba penyusup menginginkan kartu akses jenderal, namun terlebih dahulu diambil oleh Kapten JJ. Duel pun terjadi. Penyusup menyuruh untuk membuka pintu, tapi Kapten JJ berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Penyusup membawa cairan kimia yang mampu melelehkan semua benda. Kapten JJ segera melepas seragamnya yang terkena cairan tersebut. Dan untuk sementara waktu, penyusup ini tidak bisa masuk ke ruang kendali karena terhalang pintu yang hanya bisa dibuka dengan kartu akses. Ruang kendali saat ini aman, namun rekan Kopral Rahul yakni Beaver tak sadarkan diri. Kapten JJ menambal pipa yang mengalami kebocoran akibat tembakan senjata. Penyusup mengajak Kapten JJ untuk berkomunikasi. Penyusup telah merencanakan serangan ini cukup lama, yakni selama 6 tahun. Pemimpin penyusup bernama Alexander. Penyusup menyiapkan las besi untuk merusak pintu agar bisa masuk. Alexander memberi kesempatan terakhir pada Kapten JJ untuk menyerah. Gone so well for you, is it? 6 years. What are we gonna do?
Gedung Putih menghubungi Kapten JJ menanyakan kondisi terkini. 6-7 penyusup menyamar sebagai petugas kebersihan dan kemudian membajak pusat komando. Kapten JJ memperkirakan memiliki waktu 60 menit sebelum penyusup bisa merusak pintu dan menerobos masuk. Gedung Putih akan mengirim tim menuju pangkalan tersebut. Presiden mengandalkan Kapten JJ untuk bisa mempertahankan pangkalan. Shipping lane. No one is going to be able to get in. Rahul menolak ajakan bertahan dengan bertarung karena dia adalah spesialis sinyal yang kerjanya di belakang komputer dan bukan petarung lapangan. Can't count on me. Don't worry. Guys still work the same. Kapten JJ dan Alexander saling lempar saywar dan menyarankan satu sama lain untuk menyerah. Alexander mengancam akan menumpas salah satu kapten jika Kapten JJ tak membuka pintu. Kapten JJ tetap pada pendirian tidak akan membiarkan siapapun masuk. Probe. The result, just things. Let's try and force the Romans to let them. Kapten JJ menyemangati Rahul untuk berani menghadapi musuh. Kapten JJ memastikan jika tidak ada akses lewat jalur manapun untuk masuk ke ruang kendali termasuk lewat pipa atau saluran. Namun tiba-tiba Kapten JJ dan Rahul menarik tubuh musuh dan membuangnya ke laut. Alexander akan memaksimalkan segala cara untuk bisa menguasai pangkalan ini dan bisa meluncurkan rudal. Alexander menunjukkan sebuah foto Kapten JJ untuk meledeknya karena dahulu saat bertugas Kapten JJ pernah diajak untuk main ranjang oleh jenderalnya. Kapten JJ melaporkannya yang membuat jenderal tersebut dipecat. Namun Kapten JJ mendapat teror kiriman email kata-kata jahat. Tak sampai di situ, ruangan pribadi Kapten JJ ada yang mencoret-coret dinding dan mengacaukannya. Kapten JJ tak akan mudah dikalahkan dan Alexander tak akan berhenti mencari kelemahan Kapten JJ. But you couldn't plan for me. Pintu pertama berhasil dirusak, tersisa satu pintu. Tim Gedung Putih masih dalam perjalanan dan belum bisa memberi bantuan. Namun Beaver muncul dan dia adalah pengkhianat. Beaver memberikan akses masuk kepada Alexander. Proses peretasan sistem dilakukan dan Alexander mulai menyiapkan rudalnya. Sierra Bravo 1996. Oh, I have a new one. ZSB. Penyusup tak lupa akan menyiarkan secara langsung penyerangan ini agar masyarakat melihat rudal yang diluncurkan. 16 kota Amerika telah menjadi sasaran dan pelumpuh rudal berada dalam kendali Alexander. Satu rudal akan diluncurkan terlebih dahulu agar semua orang menonton dan diliputi rasa takut. 100 million of you will die. Waktu 12 menit tersisa untuk bisa melumpuhkan rudal yang telah diluncurkan. Jika tidak, maka akan menghancurkan satu kota. Tidak ada seorang pun yang bisa kabur dengan waktu yang tersisa. Hanya pangkalan ini yang bisa diandalkan. Alexander menikmati pertunjukan dan mendokumentasikan serangan ini menggunakan kamera dan merekam anggota militer yang tak berdaya. Masih ada penyusup wanita yang harus ditumbangkan. Waktu semakin menipis dan hanya tersisa 5 menit. You have 5 minutes. Penyusup wanita berhasil ditumbangkan dan pelumpuh rudal diluncurkan yang membuat rudal hancur sebelum mengenai target. Beaver kesal kepada Alexander mengapa tidak langsung menghabisi Kapten JJ karena dia pasti jadi penghambat misi. Wajah semua penyusup sudah tersebar luas dan jika misi gagal maka mereka akan dijatuhi hukuman yang sangat berat.
Gedung Putih kembali berkomunikasi dengan Kapten JJ. Walaupun dengan waktu menipis Kapten mampu mengatasinya. Kapten JJ diminta untuk mematikan siaran langsung. Not from here. Minute. Military intelligence started out doing Russian work. Kapten JJ memilih untuk istirahat sejenak dan dirinya bermimpi bertemu ayahnya. Satu-satunya orang yang selalu mendukung di saat sedih atau senang. Penyemangat setiap saat yang membuat Kapten JJ kuat menghadapi tekanan. They hate me. You told the truth. I saw what they did. I'll take care of it. Alexander suka berkomunikasi dan tampak tenang walaupun kejahatan meresap dalam dirinya. Alexander menceritakan tentang ayah Kapten JJ dan di mana ia berada. Alexander mengancam akan menyiksanya jika tidak membukakan pintu. Kapten JJ dengan berat hati menolak permintaan Alexander yang membuat ayah Kapten JJ dilenyapkan. Alexander memakai sidik jari jenderal yang telah mati untuk membuka sistem pada pangkalan. Alexander mengaktifkan protokol penenggelaman darurat pada pangkalan. Waktu 13 menit tersisa sebelum tenggelam sempurna. Satu-satunya cara untuk memperlambat waktu hanya dengan pergi ke lambung kapal dan menutup katup satu persatu. As long as we're above the surface, we can still fire one. Beaver akan pergi ke lambung kapal untuk menggagalkan usaha Kopral Rahul. Rahul terus berkomunikasi dengan Kapten JJ. Setelah sampai, Rahul mulai mengoperasikan katup untuk memperlambat waktu tenggelam pangkalan. Namun Rahul menyadari ada seseorang yang datang. You're right. It's not too late. Get out of there now! Alexander ceroboh karena percakapannya dengan penyusup lain diketahui oleh Kapten JJ. Kapten JJ menunjukkan kode dan mengancam akan menyebarkan jika Alexander tidak mematikan siaran langsung. Kapten JJ memplester kaca agar Alexander tidak mengetahui aktivitas di ruang kendali. Can you please stop taping the window? What about the Russian sub? Kapten JJ memiliki sebuah rencana tak masuk akal. Dia akan membiarkan penyusup mengambil alih. Kapten JJ berharap jika penyusup akan menembakkan sisa rudalnya dan kemudian dia akan bertarung untuk merebut kembali ruang kendali dan kemudian akan meluncurkan pelumpuh rudalnya. To give up that command center to a superior force with no certainty Intercept the nukes. Inside 12 minutes. Beaver masuk ke dalam ruang kendali yang kemudian membiarkan Alexander masuk ke dalam ruangan. Alexander memerintahkan untuk meluncurkan semua rudal. Sistem melacak semua rudal telah bergerak dan target telah terkunci. Killer. Beaver menuju ke atas untuk mencari keberadaan Kapten JJ. Cairan asam disebarkan agar tombol tidak berfungsi. Alexander kembali menyiarkan jika pusat kendali telah dikuasai. Alexander mendapat laporan jika Kapten JJ tidak ada di atas. Alexander dan temannya menyusuri setiap tempat di ruang kendali. Kapten JJ mencabut kabel dan membawa laptop ke atas dan akan melakukan pelumpuhan rudal secara manual. Namun usahanya tak semudah yang diharapkan. Sayangnya Kapten JJ terjatuh ke dalam laut. Kapten JJ mengingat semangat ayahnya dan memilih tetap berjuang walaupun waktu sudah kritis. Dedikasi luar biasa dimilikinya. Rudal sudah siap hantam dan perlu segera dihentikan. Kapten JJ segera menekan tombol pelumpuh rudal. Semuanya belum selesai saat Alexander muncul di hadapan Kapten JJ. Walaupun gagal, Alexander berjanji akan melakukannya lagi. Sebuah kapal selam muncul dan Alexander senang karena ada yang menjemputnya. Namun kapten kapal sudah diperintah untuk menembak Alexander karena gagal menjalankan misi. No room for you.
Sudah dulu pembahasan film kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Silahkan komen film kalian yang ingin dibahas di kolom komentar. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.